Draft arah langkah pembangunan tahun 2026, pemerintah desa Kesambirata, Kecamatan Pengandonan, melakukan musyawarah desa dengan agenda penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2026 di Desa Kesambirata, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dilakukan di kantor desa Kesambirata, dimulai pukul 13.30, berlangsung sukses dan lancar. Informasi ini bersama liputan langsung Raden Muhammad Wahyu. Bung Raden, silakan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa sekalian, saat ini kami tim TV berada di suatu desa yang ada di Kecamatan Pengandonan, yaitu Desa Kesambirata. Kita ketahui pemirsa sekalian, seiring dengan draft langkah pembangunan yang mana hari ini akan digelar musyawarah desa untuk mengacu kepada pembangunan pada tahun 2026. Pemirsa sekalian, sama halnya seperti desa-desa biasa, Desa Kesambirata yang saat ini dipimpin sosok muda dan energik, tentu tidak mau ketinggalan sama desa-desa lainnya. Bergerak cepat, berpacu di dalam pembangunan. Pemirsa TV sekalian, tidak berlama-lama, ikuti kami TV jalannya acara musyawarah desa yang akan digelar sesaat lagi bersama pemerintah Desa Kesambirata, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya Provinsi Sumatera Selatan. Bersama kami, bersama Deteksi TV. Sehingga anak-anak untuk mengikuti RKPDes tahun anggaran tahun 2026 Desa Kesambirata. Lanjutkan selalu kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu berkembang menjadi pengikutnya sampai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan, yang keempat oleh BPD dan anggotanya, dan yang ketujuh penutup. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita melapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan yang terhormat Kepala Dinas PPD. Terima kasih, dan persilakan kembali. Tiga,
sambutan bagi Pak Kades Desa Kesambi-Rata. Waktunya dipersilakan. Baik, bisa deteksi TV sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan bersama sambutan Kepala Desa Kesambi-Rata. Ya, sekalian, saat lagi Kepala Desa Kesambi-Rata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Desa Kesambi-Rata, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati rekan-rekan perangkat desa, RT dan juga staf yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati dan yang kami sayangi, ini tak boleh lupa ini Bu, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pak, yang selalu setia menemani kami Pak, dan juga selalu mensupport kami beserta dengan seluruh rombongan kader-kader PKK dan juga kader-kader Posyandu yang selalu ikut mempersiapkan segala kegiatan yang ada di Desa Kesambi-Rata. Yang kami hormati dan yang kami banggakan bidan desa kami, yang kami hormati kader KPM kami, dan yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ini pada siang hari ini kita semua yang berada di sini masih diberikannya berupa nikmat, yaitu nikmat kesempatan dan juga lebih-lebih nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir, dapat berkumpul di ruangan ini di kantor Desa Kesambi-Rata dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya selalu kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung, Nabi Muhammad, serta juga ada rekan-rekan media yang kami hormati, yang sempat hadir, yang akan meliput kegiatan kita pada hari ini. Ini contohnya live streaming ya Pak Wahyu ya. Beliau dari Deteksi TV dan juga rekan-rekan media yang lain yang telah menyempatkan hadir, serta seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita manjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran yang kami hormati rekan-rekan perangkat desa, RT dan juga staf yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati dan yang kami sayangi, ini tak boleh lupa ini Bu, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pak, yang selalu setia menemani kami Pak, dan juga selalu mensupport kami beserta dengan seluruh rombongan kader-kader PKK dan juga kader-kader Posyandu yang selalu ikut mempersiapkan segala kegiatan yang ada di Desa Kesambi-Rata. Yang kami hormati dan yang kami banggakan bidan desa kami, yang kami hormati kader KPM kami, dan yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang saya selaku kasih. Yang kami hormati tenaga ahli Kabupaten Bengkulu, Bapak Iksaru Hadi, selamat datang Pak. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ibu kebanggaan kami, Ibu Kecamatan Pengandonan, Ibu Oktaria Rosalina SIP MSI. Yang kami hormati rekan-rekan pendamping desa dan juga pendamping lokal desa yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil. Yang kami hormati hadir juga Babin Kaptimas Desa Kesambi-Rata. Yang kami hormati sahabatnya dan juga seluruh pengikutnya, yang mana semoga kelak kita semua yang berada di sini yang undangan ini berharap diamu akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan kata sambutan yang mewakili atas nama pemerintah Desa Kesambiran. Baik, mengawali kata sambutan ini, alhamdulillah, pertama-tama kami ingin mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada rekan-rekan BPD, rekan-rekan perangkat, staf, dan juga ibu-ibu yang selalu menjadi garda terdepan yang telah mempersiapkan acara pada siang hari ini, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi atas nama pemerintah Desa Kesambiran kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Jadi benar yang Bu Camat izin kalau ada ibu-ibu di samping itu, insya Allah kegiatan apa baik pasti terlaksana. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sejatinya pada hari ini adalah acara musyawarah desa RKPD tahun 2026 di Desa Kesambiran. Seperti yang kita ketahui, acara Musdes ini adalah acara rutin ataupun acara tahunan dan sebagai hajatan rekan-rekan kami BPD. Tapi alhamdulillah izin Pak Arif, Pak TK, Pak Kapolsek, Pak Danramil dan juga Ibu Camat, alhamdulillah walaupun ini sejatinya hajat BPD, tapi di Desa Kesambiran ini Pak alhamdulillah gotong royongnya masih terlaksana. Bahkan ibu-ibu ini dari kemarin masih sibuk Pak, masa apa katanya untuk mempersiapkan kegiatan Musdes ini, terutama kepada rekan-rekan kami dan juga ibu-ibu yang telah mempersiapkan kegiatan mungkin. Dan juga kami selaku pemerintah Desa Kesambiran selalu berupaya dan berusaha. Selain pembangunan dari dana desa, kami juga selalu berupaya memasukkan proposal-proposal ke dinas-dinas terkait, dan harapan kami semoga proposal tersebut dapat di-ACC dan dapat dilaksanakan pembangunan-pembangunan yang ada di daftar tunggu kami. Saudara sekalian, izin Pak Arif, Bu Camat, dan juga seluruh peserta, alhamdulillah Musdes pada siang hari ini dapat terlaksana di Desa Kesambiran yang sejatinya jadwal pertama kami itu di hari Rabu. Namun Manda Zero Up ini meminta kepada kami untuk mengatur jadwal ini, dan alhamdulillah itu dapat terlaksana pada hari ini. Dan untuk Musdes pada siang hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu, khususnya kami, rekan-rekan BPD kami sudah ada konsep usulan-usulan prioritas, yang mana usulan-usulan tersebut merupakan hasil dari musdus dan juga ada beberapa usulan-usulan dari daftar tunggu. Karena seperti yang kita ketahui sampai dengan saat ini masih ada beberapa daftar tunggu, dengan ada keterbatasan dana, maka dari itu kami selaku pemerintah Desa Kesambiran dan juga seluruh jajarannya berharap semoga usulan-usulan yang diusulkan pada tahun ini untuk RKPD tahun 2026 kami berharap semoga dapat terlaksana ataupun dapat direalisasikan walaupun keterbatasan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terakhir kami berharap semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan setelah sambutan kami ini nanti akan ada sambutan dari Ibu Camat, dilanjutkan dengan dari Bapak Arif dari PMD, dan juga dilanjutkan dari Bapak Insarul Hadi selaku tenaga ahli Kabupaten Komering Ulu. Mungkin sekedar itu saja sambutan singkat dari kami. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampunan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anggota yang telah mengundang kami untuk hadir bersama-sama dengan para perwakilan masyarakat Desa Kesambiran untuk menyaksikan langsung, juga memastikan bahwa kegiatan musyawarah ini sesuai dengan proses. Ketua RT, tokoh masyarakat,
masyarakat dan tokoh agama serta tokoh pemuda, Karang Taruna yang ada yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat-Nya serta berbagai alam pada siang hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul di kantor desa Sabirata dalam rangka kegiatan musyawarah desa penyusunan KPDS untuk tahun anggaran 2024. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan sahabat beliau dan kita semua para umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya semangat betul setelah acara di Sabirata ini desa terakhir pelaksanaan musyawarah desa. Jadi dari 12 desa selesai ya, tapi tetap dalam pantauan Pak Kades karena ini akan terus berproses dan bergulir sampai dengan penetapan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, baru saja kita ikuti bersama kata sambutan dari Kepala Desa Kesambirata, yaitu Bapak Hengki Turnando. Begitu lugas apa yang disampaikan beliau. Insya Allah mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Bisa sekalian, saat ini kita simak, kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Camat Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu Ibu Oktaviana Rosalia SIP MSI. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ikuti dan kita simak apa saja yang disampaikan oleh Ibu Camat yang satu ini. Pemirsa sekalian, kita ikuti dan kita simak bersama. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sabirata beserta dengan seluruh perangkat desanya. Yang kami hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Oku, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Perencanaan dan Keuangan Desa Bapak Arif. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Pengandonan, ada yang diwakili oleh Bapak Kapolsek. Juga kami hormati Bapak Dan Kamil Kecamatan Pengandonan. Yang kami hormati tenaga ahli Kabupaten Oku, para pendamping desa dan pendamping lokal desa. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Gerak PKK Desa Sabirata beserta dengan seluruh kader-kader PKK. Kader musyawarah desa ini diisi oleh orang-orang yang aktif yang ingin kemajuan dari desa Sabiratanya bertambah dari tahun ke tahun. Mungkin itu saja sentuhan langsung dengan kreativitas maupun peningkatan kemampuan ibu-ibu yang ada di desa. Di samping itu banyak pembangunan Pak Kades, pembangunan fisik silakan ya, silakan dong menjadi prioritas itu. Bukan hal-hal ataupun pembangunan yang bersifat pribadi yang kita dahulukan atau yang bersifat mementingkan golongan tertentu. Kemudian juga silakan juga untuk berinovasi untuk tidak kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun dan selamat bermusyawarah. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, baru saja kita ikuti bersama kata sambutan dari Camat Kecamatan Pengandonan Oktaviana Rosalia SPMSI. Cukup banyak arahan yang disampaikan tadi, terutama ditekankan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kesabirata ini tentunya mengacu pada musyawarah mufakat. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kita ikuti kata sambutan dari BMD Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama Pak Arif dari BMD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Juga apa namanya itu dari kepolisian bisa ketertiban umum ataupun kamtipmas atau pada itu bisa saja. Nah, itu sebetulnya yang
menjadi esensi daripada pemanfaatan dana desa itu bagaimana kepala desa secara kreatif, berinovatif, memberikan pelatihan, peningkatan sumber daya manusia, tidak hanya pembangunan fisik saja. Saya harapkan Pusdes yang hari ini berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini di kepala yang masing-masing mungkin sudah ada usulan-usulan tambahan. Ada pembuatan ataupun penyusunan APBDes. Nah, lain lagi kalau APBDes ini untuk rancangan APBDes, kemudian kalau ada kondisi diperbarui, kalau tidak ada kondisi langsung dikeluarkan SK tersebut dari kecamatan, sehingga pada BPD melaksanakan kegiatan ini ada batas waktunya seperti menyusul fit sampai batas waktu yang ditentukan. Biasanya waktu yang tidak ditentukan, yang ditentukan tanggal 30 September itu paling lambat penetapan KKPDes. Jadi pada saat penetapan KKPDes nanti itu diperlihatkan bahwasanya kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama 2026 apa saja, mulai dari bidang pemerintahan, bidang pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta bidang kedatangan dan lain-lain. Jadi kelima bidang itu harus sudah disusun kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan di 2020. Bisa memberitahukan apa saja usulan-usulan itu yang mungkin sesuai dengan program kerja ada selama 6 tahun ditambah 2 tahun RPJM. Jadi kalau memang sudah terdata di dokumen RPJM, silahkan dikerjakan oleh BPD, usulannya diterima. Kalau yang belum ada dalam dokumen RPJM, kita training terlebih dahulu, karena kegiatan itu didasari oleh dokumen RPJM yang ada di dalam visi-visi Pak Kades selama 8 tahun. Itu salah satu syarat kegiatan itu dilakukan atas dasar dari kecepatan dokumen RPJM yang dibuat Pak Kades selama 8 tahun untuk tahun 2020 sampai dengan 2028. Nah, setelah itu Bapak Ibu semua, terkait kami tenaga ahli kabupaten Bapak Isa Mulhadi beserta pendamping desa dan pendamping lokal desa yang kami hormati Kepala Desa Kesampirata beserta Ketua Tim Terakhir Desa Kesampirata dan seluruh perangkat desa yang hadir, dan khususnya ketua dan juga seluruh anggota BPD yang sudah mengundang kita semua dalam kegiatan hari ini, siang ini, yakni musyawarah desa penyusunan KKPDes tahun 2026. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta musyawarah yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu. Alhamdulillah syukur pada siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk hadir dalam rangka undangan BPD, dan salawat salam kita hadirkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga semua yang ada di sini insyaallah diberikan syafaat hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga Bapak dari media Wahyu serta rekan media yang khusus datang ini untuk meliput kegiatan Pusdes KKPDes tahun 2020 yang akan ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan dibanggakan, Bapak Ibu Camat hari ini merupakan hari terakhir di Kecamatan Pengadonan karena dibentuk di Desa Kesampirata. Artinya sudah 12 desa yang sudah melaksanakan Pusdes dimulai dari awal Juli kemarin. Alhamdulillah sudah mulai menyusun rencana kerja tahun 2026, dan hari ini pun sedemikian juga Desa Segerata untuk memulai penyusunan rencana kerja pemerintah. Ini kamu sempat dari DJPK itu hanya mengatur peraturan desa tentang APBDes. Kalau itu sudah ada, kita bisa. Nah, pengajuan dana desa kita bisa. Karena syaratnya pendapatan belanja desa tahun anggaran 2026 dan perkades penjabaran APBDes tahun anggaran 2026. Juga RKP, tapi kan kita sudah selesai RKP di 2025 ini September sudah selesai, tidak usah disinggung lagi. APBDes dan juga penjabaran APBDes itu setelah akhir dokumen itu sudah selesai di awal tahun di Januari, tanggal 1 Januari itu sudah bisa melakukan kegiatan tahun anggaran 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Nah, pengajuan
selesai. Nah, tapi tadi syaratnya sudah ada ataupun sudah selesai ditetapkan peraturan desa tentang APBDes. Simpel kalau ada desa. Kalau APD, baik itu siltap maupun non siltap, RKP sudah, APBDes dalam APBDes itu sudah ada isi dari besaran-besaran siltap kita. Kalaupun karena mulai tahun ini kita sudah per bulan 4 hari sama ya untuk gajiannya dipermudah. Nah, semoga di tahun 2020 kalau sudah Januari sudah selesai, Januari bisa kita usulkan untuk gaji bulan Januari bulan pertama. Karena kita tahu 2026 nanti Januari itu sudah mulai puasa. Nah, yang namanya bulan puasa, Lebaran mulailah rasa busuk PMDesnya, pengaduan lagi tambah dikit demo lah. Nah, jadi kalau sudah selesai saat itu kita aman. Apa yang kita desa tentang APBDes itu poin yang kedua. Kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk prioritas dana desa nanti itu bisa juga dicairkan asal Pakdes dalam hal ini di BKAD untuk siltap tersebut. Begitu pun dengan dana desa ke kami dan kami menyalurkan ke KPPN, tinggal prosesnya itu bukan di kita lagi maksudnya. Jadi sudah ada di kalau ini udah di JBK, KPPN, kalau di ADT siltap non-siltap itu di kabupaten. Jadi kita tinggal nunggu. Kalau memang sudah ada dananya, anggarannya cair pasti. Kecuali belum ada anggarannya kita tunggu dulu. Tapi insya Allah di kabupaten sudah normal kembali. Semoga di awal tahun kita sudah, kalau kami di OPD sudah UP, kalau kegiatan untuk 2026 masih menunggu regulasi baru dari Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan juga mungkin ada dari Kementerian Koperasi, karena berhubung ke DMP yang mana hari ini juga dari jam 10.30 belum mulai, jam 11 baru mulainya, itu sudah di launching Koperasi Desa Merah Putih serentak dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi lasah KDMP atau direktur KDMP-nya ada hadir, direktur koperasi gitu hadir. Berarti sudah sah koperasi di desa Subianto itu. Nah, seluruh desa itu jadi untuk kriteria atau prioritas dana desanya nanti kita oleh Pak Insarul. Dari kami hanya sekedar menghimbau bahwasanya kegiatan yang untuk 2026 itu masih kita susun berdasarkan pagu indikatif tahun 2025 tahun berjalan. Terakhir Bapak Ibu semuanya, karena sudah masuk di TW semester 2 di bulan Juli sudah hampir ujung, bentar lagi di bulan Agustus, mana sudah mulai menunggu kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan Agustusan dan lain-lain. Apalagi kita menjalankan KOKU ini, silakan nanti apabila perubahan dikerjakan Pak Kades di pemerintah desa supaya bisa menyalurkan dana desa tahap 2, karena dana desa ini cuma 2 tahap. Tahap pertama sudah selesai, tahap 2 ini kita sudah mulai, dan alhamdulillah di KOKU baru KOKU yang saya KOKU Timur belum, Selatan Timur, Selatan juga belum, dan KOKU sudah salur kurang lebih 10 desa. Dan ini besok kita akan naikkan lagi beberapa desa sehingga desa bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang mereka sesuaikan. Karena sudah bulan Agustus nanti banyak kegiatan, banyak mengeluarkan uang, banyak anggaran. Yang jelas kalau sudah selesainya cairnya duluan, kalau bisa bulan Oktober itu sudah selesai realisasi, supaya bulan November dan Desember itu fokusnya untuk penyusunan APBDes 2020. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu semuanya. Selamat bermusyawarah. Semoga hari ini awal untuk perencanaan kita di 2026, semangat untuk membantu visi misi dari Kepala Desa Sambirata, dan yang jelas apapun usulan-usulan dari warga BPD kita tampung, kita terima, jangan kita sanggah, karena usulan dari warga itu wajib hukumnya kita terima. Nanti untuk realisasinya kita bermusyawarah bersama-sama apakah sesuai dengan dokumen RPJM atau tidak. Mungkin itu saya Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Seakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV sekalian, Bapak Arif dari PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup luas dan lugas apa disampaikan saat penyampaian sambutan pada saat musyawarah desa di Desa Kesambi Rata ini. Baik pemirsa sekalian, yang lebih penting lagi yaitu kata sambutan dari tenaga ahli Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka musyawarah desa Pusdes penyusunan rencana kerja pemerintah desa RKPDS Desa Kesambi Rata Kecamatan Pengadonan Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2026. Bisa sekalian, yang satu ini yang punya peran begitu banyak, tentu kita ikuti bersama yang disampaikan oleh tenaga ahli dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saya selaku tenaga ahli pemberdayaan, penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, ada juga yang tidak ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang tidak ditentukan oleh pemerintah pusat itu disebut dengan kegiatan non-kegiatan Ulu. Ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa. Untuk kita ketahui bersama bahwa dana desa yang ditransfer ke rekening kas desa itu ada yang Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu Bapak Inasul Hadi. Kita sekalian, kita ikuti sambutan arahan sehingga bagaimana cara untuk melangkah ke depan dalam rangka pembangunan desa Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Nah, beberapa prioritas penggunaan dana dalam kebagiannya di BPD kita. Nah, untuk yang ditentukan oleh pemerintah pusat sebenarnya tentukan penggunaannya dan prosentasenya. Program ketahanan pangan. Nah, program ketahanan pangan ini untuk tahun ini dan tahun depan itu tidak nomor 3 tahun 2024 tentang fokus penggunaan dana desa. Untuk Pagudana tahun 2026 kita masih menggunakan dana estimasi dana desa tahun 2025. Jadi kita belum ada peraturan Menteri Keuangan tentang jumlah dana desa untuk tahun 2026, belum ada. Karena itu untuk menyusun perencanaan kita pakai dulu dana desa tahun 2025 jumlahnya, pagunya. Terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2026, terkait dana desanya katakanlah 780 juta, ya harus di bawah pengelolaannya, harus di bawah pengelolaan unit usaha BUMDes. Tapi kalau BUMDes kita belum ada, sementara kita pakai dulu PPK atau tim jalan usaha tani. Jadi harus murni kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Program ketahanan pangan kan, nah tahun depan juga seperti itu. Karena program yang didanai untuk ketahanan pangan itu, Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, tidak boleh lagi habis sekali pakai. Harus diusahakan 3. 1 bidang pertanian, 2 bidang peternakan, 3 bidang perikanan.
Karena yang namanya pangan itu adalah barang yang dimakan. Kalau jalan usaha tani itu makan tidak, ya kan? Nah, tinggal lagi pilihannya diserahkan kepada desa. Tetap musyawarah desa itu juga yang usulkan. Misalnya untuk ketahanan pangan itu kan dipatok minimal 20% dari 3 orang, dari unsur perangkat, dari perwakilan kelompok. Dikelola oleh kelompok ketahanan pangan ini dapat mensuplai kebutuhan makanan bergizi. Kalau sayur itulah boleh, tanam wortel, tanam terong, sayurnya dari tanam pangan. Kalau ikan misalnya sudah cukup dipilih untuk lauknya atau telur. Seperti itu. Ayam ras, apakah ayam kampung, ya, atau ayam bertelur, yang kecil-kecil tidak usah kambing, tidak usah sapi. Karena kalau kambing, sapi itu modalnya besar, pemanfaatannya juga sedikit, tidak kita sarankan. Kalau dia ngambil bidang pertanian, silakan sepakati 10 orang anggota kelompok yang bidang pertanian tadi mau tanam apa? Sayur boleh. Silakan variasi sayur, kacang, terong, macam-macam. Cabai, tomat, ya. Atau tanaman lainnya, jagung juga boleh, ya. Atau buah-buahan, tanam pisang, satu kelompok tadi tanam pisang, boleh. Karena program ketahanan pangan ini tujuannya juga mendukung program Presiden Prabowo, yaitu program swasembada pangan, juga mendukung program makanan bergizi. Ada. Nah, kita sepakat ketika sama TPK teknik sama. Nah, nanti TPK ini yang membentuk kelompok-kelompok tani tadi. Pilihlah aja. Kalau ada gabungan kelompok tadi, nah digabungkan. Kalau ada kelompok peternak, undangnya kelompok peternak. Kalau ada kelompok perikanan, diundang yang kelompok perikanan. Nanti TPK ini yang undang dihadiri, difasilitasi oleh pemerintah desa dan dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat lainnya. Seperti itu kalau mau menjalankan mekanismenya. Nah, jadi disepakatilah, misalnya diundang tadi 30 orang, kelompok taninya 10, kelompok peternak 10, kelompok perikanan 10, misalnya. Beda-beda orang itu, ya kan? Yang memang berminat ke perikanan 10 orang sini, yang minat ke peternakan 10 orang sini, yang pertanian 10 orang sini. Persen, tapi yang ngatur kegiatannya tetap diwalikan ke desa. Karena itu di desa harus terbuka juga. Bukan pemerintah pusat yang ngaturnya. Kamu harus ini, kamu harus ini. Hanya. Yang ketiga, lansia punya penyakit menahun. Ada mungkin yang stroke, ya, dia penyakit darah tinggi, gula, dan baca lagi, tersebut, dan baca lagi nyari, boleh Pak. Yang nanggung hidupnya nakati di data itu. Ini di luar sana, entah di Jawa, entah di Baturajo, balik ke dusun, kehilangan pekerjaan. Jadi untuk langkah awalnya tuh dia untuk beli. Nah, TBC ini digaris bawahi, menade, karena yang penyakit TBC ini selain berbahaya untuk yang bersangkutan juga untuk lingkungan. Karena penyakit TBC penuh bahaya. Karena uap mulutnya bisa tertular, apalagi pakai bekas pakaiannya atau sapu tangannya atau bekas minum dia. Karena itu harus dikasih ganti, minimal dibeli obat. Nah, kalau ada data-datanya 10 wok nanti dengan mereka 2 orang miskin strip, TBC 2, yang janda lansia tadi, kalau tunggal tadi, masuk. Nah, itulah persentasenya. Kalau ada
Ya, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak, dimulai dari kehamilan pertama sampai anak itu usia 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini yang harus kita tangani. Jangan sampai warga kita ini ada yang bayinya stunting. Mengapa harus diberantas stunting itu? Karena stunting itu, ya, Bapak sekalian, keadaannya pertama sakit-sakitan, tidak sehat, kedua tubuhnya lemah, tidak kuat, yang ketiga IQ-nya juga rendah, tidak tinggi. Nah, kira-kira kalau kita punya anak dengan kondisi seperti itu, bisa tidak kita jadi pelanggan kita hari esok? Nah, itu yang pemerintah ingin berantas, harus cegah. Bukan cuma ngobatinya, tapi juga mencegah, melakukan upaya preventif. Ya, jangan terjadi, supaya jangan terjadi. Sebab misi pemerintah pusat itu adalah menciptakan generasi unggul atau sumber daya manusia yang unggul. Kita mulai dari ibu hamil, supaya anak tadi anak yang potensial, anak yang punya kemampuan, kapasitas. Karena itu masalah stunting ini harus terus. Kita juga diajarkan di dalam agama kita sebagai orang tua, diingat-ingatkan di dalam Al-Quran, hendaklah kalian itu khawatir apabila di kemudian hari kita ini meninggalkan anak keturunan yang lemah. Nah, yang lemah ini ego ini masuk tuh, sakit-sakitan, badannya lemah, ya tidak kuat, dan akalnya juga pendek. Nah, kita akan menurunkan generasi yang tidak produktif. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, jadi stunting ini memang tidak ditentukan persentase nanti. Boleh 10%, boleh lebih, boleh, ya. Silakan. Nah, yang berhubungan dengan pencegahan stunting itu banyak programnya, termasuk pembangunan sumur bor, sarana air bersih, ya, jamban, pembangunan jamban rumah tangga, ya, kemudian saluran pembuangan air pipa, siring, ya, siring apa namanya, siring spal atau siring anak, ya, nah, disalurkan ke siring itu, kan, supaya jangan ada genangan air di pemukiman. Nah, itu pencegahan stunting itu kok, karena lingkungan kita juga harus bersih supaya manusianya juga bersih, tidak banyak kuman-kuman penyakit di lingkungan kita, termasuk pengelolaan sampah. Nah, sampah, penyediaan kotak sampah, penyediaan bentor untuk buang sampah, petugas pembuang sampah, atau disediakan TPA, tempat pembuangan akhir sampah, itu masuk di dalam pencegahan stunting. Nah, walaupun dia bangun sarpras, infrastruktur, ya banyak, termasuk di posyandunya, biar makan tambahan, ya. Kemudian konseling gizi, pemeriksaan kesehatan, penimbangan bayi, masuk semua itu dana penting. Ya, ibu hamil, rajin ke posyandu, pemeriksaan dokter minimal 3 kali dalam masa kehamilan, ya kan? Masuk semua. Tidak ada persentasenya di stunting. Boleh banyak, boleh dikit juga boleh. Yang ketiga adalah BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa. Nah, ini maksimal 15%. Kalau maksimal itu boleh kurang dari 15%. Tergantung dengan data desa itu lah. Dengan kriteria calon penerima BLT itu memang pertama warga miskin ekstrim. Miskin ya pelaksaknya, rumah, lantai tanah, dinding keripik, WC KT, sumur KT, nah miskinnya dapat BLT boleh. Kan ada warga yang lain cemburu dah. Yang kedua, kepala keluarga tunggal perempuan lansia dan ketua juga ada. Nah, bukan jadi muda ada.
dan tua yang memang dia punya kalau sayur itulah boleh tanam wortel, tanam terong, sayurnya dari tanam papan. Kalau ikan misalnya cukup dipilih untuk lauknya atau telur seperti itu. Persen, tapi yang ngatur kegiatannya tetap diwalikan ke desa. Karena itu di desa harus tentukan juga. Bukan pemerintah pusat yang ngaturnya. Kamu harus ini, kamu harus ini. Hanya ini di luar sana, entah di Jawa, entah di Baturajo, balik ke dusun, kehilangan pekerjaan. Jadi untuk langkah awalnya tuh dia untuk beli. Sikat pembagian BLT di satu desa. Yang menerima BLT itu ibu-ibu. Oh. Yang ketiga, lansia punya penyakit menahun. Ada mungkin yang stroke, ya, dia penyakit darah tinggi, gula, dan baca lagi, tersebut, dan baca lagi nyari, boleh lah. Yang nanggung hidupnya agak di data itu. Nah, TBC ini digaris bawahi, menada, karena yang penyakit TBC ini selain berbahaya untuk yang bersangkutan juga untuk lingkungan, karena penyakit TBC penuh bahaya, karena uap mulutnya kan bisa tertular, apalagi pakai bekas pakaiannya atau sapu tangannya atau bekas minum dia, tapi itu harus dikasih minimal dibeli obat. Nah, kalau ada data-datanya 10 walk nanti dengan mereka 2 orang miskin strip, TBC 2, yang janda lansia tadi para tunggal tadi 2 masuk. Nah, itulah persentasenya. Kalau ada Baik pemirsa deteksi TV sekalian, cukup lugas apa yang disampaikan oleh tenaga ahli di saat rapat musyawarah desa penyusunan rancangan kerja pemerintah desa ini. Bisa sekalian, banyak sudah apa yang dipaparkan untuk pembangunan ke depan, baik itu masalah BUMDes, masalah koperasi merah putih, masalah ketahanan pangan, masalah pembangunan, cukup lugas yang disampaikan oleh tenaga ahli. Namun semuanya kita berharap apa yang akan dibangun pada tahun 2026 ini tentu keberpihakan kepada masyarakat desa Kesambirata. Baik pemirsa sekalian, cukup sudah rangkaian acara demi acara. Saatnya untuk mengambil berkah acara ini, baiknya kita sama-sama berdoa. Secara simbolis, jadi 40, tidak mampu gitu. Nah yang itu jangan ada. Aku karena sekarang, iya, ada Pak yang kejadian seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada di kita ya. Nah artinya kalau memang datanya memang ada 20, ada 30 silakan, ya, dibantu, ya. Jadi itulah yang masih jadi program prioritas kita 2002 ke depan. Ya silakan didata. Ya, kalau kelompok tadi didata, kalau ada yang kelompok peternak didata, kelompok perikanan didata, calon penerima BLT yang kriteria tadi didata. Jadi supaya kita jangan salah sasaran. Ya. Program pembangunan di desa itu harus memberdayakan masyarakat yang belum berdaya. Selain ya kegiatan pembangunan infrastruktur. Jadi yang ditentukan itu dikit Mas sebenarnya. Taruhlah ketahanan pangan tadi 20%, BLT 10%, stunting 10%, baru 40 ya, 40%. Tambahlah 3% dana operasional pemerintah desa masih itu ya. Berarti 43%. Masih ada 57% yang bisa diusulkan untuk bangun macam-macam. Ya, mau jalan, mau bangun pos tablik, mau bangun siring, mau bangun sumur bor, silakan. Ya, masih ada 57%. Nah, itu musyawarah Pak. Dan lebih bagian. Nah, di dusun 1 dapat, di 2 dapat, di 3 dapat, supaya ada pemerataan dan keadilan. Ya, Bapak Ibu sekalian.
Nah, terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, untuk tahap sekarang kita belum ada petunjuk teknis, tapi yang pengurus koperasi sudah mempersiapkan kira-kira unit usaha apa kage yang dijalankan ini. Nah, di launching hari ini berjalan itu yang dipusatkan di Desa Kembangan, Bugiri, Wonosari atau Jawa Tengah. Itu ada gerai sembako, gerai pupuk pertanian, sudah itu pos, kemudian gas, tabung gas LPG, kemudian apa lagi? Apotek desa, kemudian klinik desa ada, termasuk gudangnya. Nah, mobil truknya juga boleh, tapi harus ada rancangan proposal, ya kan? Penggunaannya itu untuk apa? Jangan sampai kita kaget, itu kan pengajuannya ke Bank Himbara. Apakah nanti Bank Mandiri yang ditunjuk untuk Sabirata, nanti tugas dari Bank Mandiri itu yang akan memeriksa berkas kita itu, ya. Nah, ini layak dibantu 3 miliar, ya. Tapi kalau rancangannya tidak wajar, tidak pantas dapat 3 miliar, jadi dikuranginya, atau mungkin disilangnya, itu Bank Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang wakil ketua bidang keanggotaan itu sudah harus merekrut anggota, bukan berhenti di 20 orang kemarin. Jadi kalau bisa seluruh warga desa kita ini jadi anggota koperasi. Kalau perlu, target dari simpanan pokok simpanan baju itu bisa nyetak kartu anggota. Kalau tidak ganti kartu anggota, mana bisa belanja di koperasi, mana bisa dapat SHU, ya kan? Aturan itu di ADRT. Tapi anggota itu harus warga desa kita dewe, tidak boleh warga desa lain. Warga desa Sabirata, ya, cukup sekalian. Nah, mungkin itu saja. Ya, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak, dimulai dari kehamilan pertama sampai anak itu usia 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang ini yang harus kita tangani. Jangan sampai warga kita ini ada yang bayinya stunting. Mengapa harus diberantas stunting itu? Karena stunting itu, ya, Bapak sekalian, keadaannya pertama sakit-sakitan, tidak sehat. Kedua, tubuhnya lemah, tidak kuat. Yang ketiga, IQ-nya juga rendah, tidak tinggi. Nah, kira-kira kalau kita punya anak dengan kondisi seperti itu, bisa tidak kita jadi pelanggan kita hari esok? Nah, itu yang pemerintah ingin berantas, harus mencegah. Bukan cuma mengobatinya, tapi juga mencegah, melakukan upaya preventif, ya, jangan terjadi, supaya jangan terjadi. Sebab misi pemerintah pusat itu adalah menciptakan generasi unggul atas sumber daya manusia yang unggul. Kita mulai dari ibu hamil, supaya anak tadi anak yang potensial, anak yang punya kemampuan, kapasitas. Karena itu masalah stunting ini harus berhenti. Kita juga diajarkan di dalam agama kita sebagai orang tua, diingat-ingatkan di dalam Al-Quran, hendaklah kalian itu khawatir apabila di kemudian hari kita ini meninggalkan anak keturunan yang lemah. Nah, yang lemah ini ego ini masuk tuh, sakit-sakitan, badannya lemah, ya, tidak kuat, dan akalnya itu pendek. Nah, kita akan menurunkan generasi yang tidak produktif. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, jadi stunting ini memang tidak ditentukan persentasenya. Boleh 10%, boleh lebih, boleh, ya. Silakan. Nah, yang berhubungan dengan pencegahan stunting itu banyak programnya, termasuk pembangunan sumur bor, sarana air bersih, ya, jamban, pembangunan jamban rumah tangga,
ya, kemudian saluran pembuangan air pipa Siring, ya, Siring apa namanya, Siring spal atau Siring anak, ya, nah, disalurkan ke Siring itu, kan, supaya jangan ada genangan air di pemukiman. Nah, itu pencegahan stunting itu kok, karena lingkungan kita juga harus bersih supaya manusianya juga bersih, tidak banyak kuman-kuman penyakit di lingkungan kita, termasuk pengelolaan sampah. Nah, sampah, penyediaan kotak sampah, penyediaan beton untuk buang sampah, petugas pembuang sampah, atau disediakan TPA, tempat pembuangan akhir sampah, itu masuk di dalam pencegahan stunting. Nah, walaupun dia bangun sarpras, infrastruktur, ya banyak, termasuk di posyandunya, biar makanan tambahan, ya. Kemudian konseling gizi, pemeriksaan kesehatan, penimbangan bayi, masuk semua itu dana nanti. Ya, ibu hamil, rajin ke posyandu, pemeriksaan dokter minimal 3 kali dalam masa kehamilan, ya kan? Masuk semua. Tidak ada persentasenya stunting. Boleh, banyak boleh, dikit juga boleh. Yang ketiga adalah BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa. Nah, ini maksimal 15%. Kalau maksimal itu boleh kurang dari 15%. Tergantung dengan data desa itu lah. Dengan kriteria calon penerima BLT itu memang pertama warga miskin ekstrim. Miskin ialah pelaksaknya, rumah, lantai tanah, dinding keripik, WC ganti, sumur ganti, nah miskinnya itu dapat BLT boleh. Tak kan ada warga yang lain cemburu tak. Yang kedua, kepala keluarga tunggal perempuan lansia dan ketua juga ada. Nah, bukan ganti muda ada. Dan ketua yang memang dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, respon selalu berikan kemudahan kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'addu ni'amahu wa yu'addu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا الموت والنجاة من النار والقيام الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وعافية في جسدنا وزكاة في عيننا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة في الموت ومغفرة بعد الموت. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rangka musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa Mirata, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Bogor. Bisa sekalian, saat ini foto bersama yang akan mengambil. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, dalam rangka percepatan arah pembangunan hari ini 21 Juli 2025 digelar musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Desa Kesambi-Rata, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baik pemirsa sekalian, tanda kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat yang ada di Kesambi-Rata ini dalam satu kata, ceria. Baik pemirsa sekalian, usai sudah musyawarah desa yang digelar pada hari ini 21 Juli 2025 bersama pemerintah Desa Kesambi-Rata, Kecamatan Pengandonan,
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ang tulis na nila din.